Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat. Anak-anakku, Bu Guru kembali akan menyampaikan materi pelajaran agama, yaitu kisah Yohanes Pembaptis. Anak-anakku sekalian, pasti kalian semua tidak asing dengan nama tokoh ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Disebut Yohanes Pembaptis karena dia pekerjaannya pernah membaptis banyak orang, termasuk membaptis Tuhan Yesus sendiri. Siapa itu Yohanes? Yohanes adalah putra dari Ibu Elizabeth dan ayahnya adalah Zakaria. Nah, Zakaria ini adalah seorang imam besar. Anak-anakku sekalian, Yohanes punya pekerjaan yaitu sebagai pemburu binatang di hutan. Maka dia makanannya adalah belalang dan minumnya madu hutan, pakaiannya kulit binatang. Anak-anakku sekalian, sebenarnya tugas utama atau pekerjaan utama Yohanes Pembaptis bukan sebagai pembaptis, ya. Nah, itu hanya sebagai suatu sarana untuk mengajak orang untuk bertobat. Zaman dulu, orang kalau bertobat itu ditandai dengan pembaptisan. Kalau sekarang, pembaptisan itu adalah tanda kita mengimani dan mempercayai serta mengikuti Tuhan Yesus secara sah. Anak-anakku sekalian, di sini Yohanes Pembaptis itu mengajak orang untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, ada suatu gambaran atau istilah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, itu adalah ada orang yang berseru-seru di padang pasir, siapkanlah jalan untuk Tuhan, ratakanlah jalan bagi Dia. Setiap lembah hendaklah ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Jalan yang berliku-liku hendaklah diluruskan, dan jalan yang lekak-lekuk diratakan. Orang-orang di seluruh dunia akan melihat Allah menyelamatkan manusia. Anak-anakku, apa yang Bu Guru bacakan itu hanyalah suatu kiasan, tidak mengartikan bahwa jalannya diluruskan, diratakan, gunungnya diratakan, bukan, tetapi itu adalah gambaran bagaimana Yohanes mengajak orang untuk bertobat. Nah, mengajak orang untuk bertobat tidak mudah, sulit sekali, digambarkan dengan bagaimana meratakan jalan tersebut, meluruskan jalan tersebut, gambarannya seperti itu. Tapi ini lebih kepada maknanya adalah hati manusia untuk kembali kepada Tuhan. Anak-anakku sekalian, kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita pun juga setiap saat untuk merefleksi diri, menyadari dosa dan kesalahan kita, memperbaiki sifat-sifat atau dosa-dosa kita, dan kita kembali kepada Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Yohanes. Nah, zaman dulu Yohanes itu bekerja dengan sekuat tenaga, bekerja dengan keras, gambarannya hidup di padang gurun. Nah, itu gambaran bagaimana bangsa Israel zaman dulu itu sulit sekali untuk bertobat. Anak-anakku sekalian, kita pun juga harus seperti bangsa Israel yang bertobat. Kita diajak untuk bertobat kembali kepada Tuhan, ke jalan yang benar, supaya nanti kita selalu diberkati oleh Tuhan seperti pada bangsa Israel tersebut. Ini anak-anakku, tokoh dari Yohanes ini yang mengajak kita semua untuk bertobat. Kalau zaman dahulu Yohanes mengajak bangsa Israel. Nah, sekarang di materi ini, nah berarti untuk kita semua, anak-anakku kelas 3 yang Bu Guru banggakan, kita juga diajak untuk bertobat, apalagi dalam situasi seperti ini. Anak-anakku harus banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya situasi kita normal kembali, kita dapat bersekolah, menuntut ilmu di sekolah tentunya lebih menyenangkan, lebih efektif,
dan lebih baik daripada kita belajar seperti ini. Tapi kita pun juga harus menyadari, menerima apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap berterima kasih, berdoa, mohon berkat Tuhan. Anak-anakku, materi ini kalian bisa baca di buku LKS-mu, itu dari halaman 37 sampai dengan halaman 39. Nanti kalau sudah selesai latihannya halaman 39 itu ada 5 soal. Anak-anakku dikerjakan sama dengan latihannya halaman 40 sampai 41 Romawi 1 dulu saja. Jadi tugasnya 15 soal. Demikian anak-anakku tugas dari Bu Guru. Bu Guru mohon kalau kalian belajar sebelum dan sesudahnya kalian buka dan tutup dengan doa. Ini materi Bu Guru hari ini. Semoga kalian selalu diberkati Tuhan, selalu sehat dan bahagia. Selamat pagi, berkah dalam Tuhan memberkati. Amin.